Masih ada satu calon presiden lagi yang belum mengumumkan siapa yang akan mendampinginya, yaitu Pak Betul. Prabowo. Lantas sebenarnya sosok apa nih yang dibutuhkan? Karena kemarin kan banyak diperbincangkan Mhm. juga dengan adanya peraturan MK, maka artinya peluang untuk banyaknya pemimpin muda itu Ya. lebih lebih terbuka. Nah, apakah sebenarnya kita memang membutuhkan sosok-sosok muda ini atau ada sosok lain yang lebih spesifik lagi yang sebenarnya dibutuhkan oleh Indonesia? Kalau menurut saya ya, Mbak, ya, jadi ini adalah jabatan politik yang memang memerlukan wisdom, memerlukan pengalaman, karena tidak bisa kita hanya bicara selevel presiden dan wakil presiden, mereka hanya jago di salah satu, sektor saja, ekonomi saja, atau kemudian hanya politik saja atau hukum saja, tetapi dia memahami apa sebenarnya permasalahan Indonesia. Karena cara menyelesaikannya itu tidak sektor by sektor. Tetapi ini adalah mengintegrasikan beberapa permasalahan yang ada dalam sebuah kebijakan untuk kemudian itu diimplementasikan. Sehingga ya menurut saya anak-anak muda itu akan sangat-sangat penting kita untuk menuju 2045. Tetapi penempatan mereka itu sangat banyak peluangnya di tempat lain. Tapi kita membutuhkan orang yang paham infrastruktur, hukum, infrastruktur, politik, infrastruktur tentang ekonomi yang sekarang ini ada untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, jadi saya sangat menurut saya ya itu mungkin bisa terjadi, tetapi kita semestinya harus bisa mendorong bahwa ada sosok yang bisa memahami permasalahan ekonomi, sosial, politik, sehingga penyelesaian masalah itu tidak satu demi satu, tetapi yang muncul adalah kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Ya. Dan menurut saya selama ini kita belum memiliki yang seperti itu. Oke, yang komprehensif dan juga terintegrasi. Saya ingin Hmm. ke Mbak Esa. Mbak Esa untuk menutup diskusi Hmm. kita. Jadi apa tantangan ekonomi Indonesia ke depannya yang harus diperhatikan para paslon? Salah satunya tadi kan juga disebutkan oleh Bu Rini, bonus demografi kita ini hanya tersisa 10 tahun lagi, Betul. setelah Hmm. itu akan Hmm. ada aging demografi, bagaimana Anda melihatnya? Kalau kita lihat tentu harus melihat tren ke depan ya, bahwa ke depan itu transisi energi menuju hijau itu yang harus dipertimbangkan. Dan kedua, jangan lupakan walaupun mungkin Pak Jokowi giat menggelar diri, saya jangan lupa industri yang lain, mother of industry-nya itu dijaga juga. Soal industri baja, petrokimia itu kita sangat lemah, padahal itu adalah basis dari industri yang harus dijaga dengan kuat. Dan jangan lupa juga ada loh industri-industri kita yang sedang hancur seperti tekstil dan kemudian garmen ya, Manufaktur, dan ya. mungkin ya tembakau, industri rokok ya, itu harus dijaga pula. Jangan sampai kemudian tidak terbangun, kita terlalu ingin memajukan hilirisasi sementara industri justru yang dasar-dasar ini tidak dilirik. Ini yang harus menjadi PR terbesar untuk ke depan. Dan jangan lupa juga soal kemiskinan ya. Bagaimanapun pada akhirnya semua yang ingin dijanjikan adalah untuk pertumbuhan ekonomi dan ingin membuat orang Indonesia kemiskinannya berkurang. Itu dari pokok dari pertumbuhan adalah seperti itu ya, mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Itu yang harus diingat juga. Dan soal pangan ini juga menjadi kekhawatiran besar ya, karena kita lihat tahun kemarin kita kena pahit oleh perang Rusia Ukraina, tahun ini pun kita luar biasa terdampak oleh perubahan iklim dan kemudian ada perang juga. Jangan sampai kemudian kita terlambat untuk membesarkan sektor pangan kita, karena bagaimanapun tiap hari kan kita butuh makan ya, dan itu yang harus diperhatikan. Karena kalau kita tergantung impor terlalu besar kepada pangan, kepada luar negeri, itu akan membuat beban, selain beban biaya juga sangat besar, dan kemudian juga membuat kita itu tergantung kalau ada apa-apa, ini membuat semuanya berantakan gitu. Iya, padahal kalau kita lihat negara kita adalah negara mampu yang bisa Betul, menghasilkan iya. pangan yang begitu berlimpah ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Baik, terima kasih Mbak Esa. Saya ingin lagi ke Ibu Rini. Singkat saja Bu Rini, tantangan ekonomi apa saja yang mungkin dihadapi oleh Indonesia ke depannya selain terkait dengan bonus demografi yang tadi Ibu sampaikan. Silahkan Bu. Ya, jadi siapapun presidennya tahun depan dan beyond ya sampai 5 tahun itu kita masih akan menghadapi ketidakpastian global yang membutuhkan respon kebijakan yang tepat untuk di dalam negeri. Seperti tadi Mbak Esa beberapa kali menyampaikan tentang pangan. Dengan adanya ketidakpastian dan konflik yang mungkin juga akan membesar di sisi politik, maka kita harus menata diri kita karena global supply chains akan terganggu, harga akan terganggu. Sementara kita adalah negara dengan penduduk sangat besar. Nah, jadi tadi tidak hanya menjadi lip service untuk membangun
industri pangan atau industri pertanian, tetapi itu betul-betul untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi karena ada perubahan global. Nah, semua seperti itu, termasuk juga kita di dalam menciptakan lapangan kerja. Kita akan melihat apa dampak dari global dan kemudian apa yang harus kita lakukan. Karena kira-kira untuk 5 tahun ke depan, Indonesia ini mungkin dalam 3 tahun kita masih bisa memanfaatkan ekonomi kita yang masih tradisional, di mana porsi dari ekonomi dalam negerinya itu masih sangat besar. Nah, jadi bagaimana presiden ke depan itu sambil menyiapkan jangka panjang 2045, tetapi juga menyiapkan strategi-strategi yang sifatnya jangka pendek dan menengah, karena ketidakpastian global itu transmisi pada ekonomi kita di beberapa hal tidak, tetapi di beberapa hal yang lain sangat-sangat tergantung. Seperti misalnya nilai tukar, ya, yang kita kalau ketergantungan pangan kita sangat besar, maka semestinya kita tidak harus terganggu dengan nilai tukar tadi kalau kita bisa memenuhi dalam negeri, gitu Mbak. Ya.